sangat diharapkan untuk bisa membangkitkan kreativitas siswa, daya juang siswa untuk mencari informasi, bukan hanya berfokus pada konten materi semata, melainkan bisa mengarahkan peserta didik pada nilai-nilai karakter yang nanti dilakukan melalui buku siswa dan juga buku gurunya itu, Prof. Share values for a better world, Budi Mansyah Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa ini ya. Siapa dia? Ini Saudara Adi Dharma, MPD. Selamat datang, ini Adi. Ya, Prof. Terima kasih atas kesempatannya. Ini kita akan bincang-bincang dengan Adi yang luar biasa, seorang pendidik gitu ya, dan penulis. Nah, jadi hari ini kita bincang-bincang ihwal apa yang sedang digeluti oleh Adi ya. Di samping sebagai guru ya, punya talenta ternyata dalam menghasilkan karya buku teks ya, buku panduan guru gitu, banyak sekali ya pengalamannya. Nah, oleh karena itu di era sekarang itu gimana tuh perkembangan buku, Di? Sekarang perkembangan buku teks atau buku sekolah pada umumnya di era online digital begini sekarang. Ya, Prof. Jadi untuk perkembangan buku di era sekarang ini memang banyak beberapa perbedaan dari buku-buku yang sebelumnya sudah sering dipakai, begitu digunakan di pembelajaran di persekolahan. Terutama mengingat dari karakteristik peserta didik kita di zaman sekarang ini yang karakteristiknya itu berorientasi ke masalah inovasi, ke hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi. Jadi memang banyak sekali sekarang buku-buku yang mulai mengarah ke arah itu, begitu, Pak. Jadi mulai pemanfaatan beberapa platform di dunia digital ini itu juga masuk ke muatan buku-buku pembelajaran, begitu, Prof. Ya. Jadi memang prinsipnya buku-buku sekarang itu memang harus menyesuaikan dengan itu ya, dengan minat dan dengan gaya para pelajar. Di samping itu juga mengikuti perkembangan era teknologi informasi gitu ya. Iya, betul, Prof. Nah, ini pengalaman di beberapa negara maju, awal-awal perkembangan televisi misalnya di Amerika, bahkan ada sampai disebut televisi itu akibat sangat digandrungi oleh para penonton, para pemirsa gitu ya. Bahkan hampir-hampir disebut the second god kan dulu awal-awal perkembangan televisi ya. Iya. Seperti the second god. Jadi artinya berita di televisi itu sangat dominan. Sehingga waktu itu sempat mengganggu minat baca gitu ya. Tetapi di negara maju seperti Amerika itu cepat recovery gitu, tetap aja minat baca itu kembali meningkat. Nah, di kita gimana nih di pengalamannya minat baca anak-anak, minat baca buku maksudnya ya, terutama para pelajar. Apakah di era sekarang, di era yang digital begitu, tetap tinggi nggak penggunaan atau minat baca anak-anak terhadap buku gitu? Iya, jadi kalau untuk minat baca para peserta didik di zaman sekarang, Prof, berawal dari pengalaman mengajar saya di beberapa sekolah pada beberapa tahun lalu, itu memang berkurang cukup signifikan begitu, Prof, dibanding berkurang ya? Berkurang dibanding dengan beberapa generasi sebelumnya begitu, karena memang kemunculan berbagai macam media yang akhirnya menjadi alternatif bagi peserta didik untuk belajar, menggali informasi, itu ternyata juga cukup banyak begitu. Maka dari itu. Jadi akibat memang banyak pilihan ya untuk memperoleh pengetahuan sekarang ya.
Iya, betul, Prof. Kalau Ya, yang ya, saya ya, amati ya, ya, begitu, ya. maka dari itu jadi di beberapa lembaga pendidikan begitu udah mulai kembali dimunculkan beberapa metode atau beberapa cara untuk meningkatkan minat baca buku siswa gitu, dari Ya, mulai ya, ya, ya. dimunculkannya kembali pojok baca, terus perpustakaan-perpustakaan yang ada di sekolah itu sudah mulai dirancang supaya ketertarikan untuk membaca buku siswa itu kembali meningkat begitu. Ada juga yang memberikan Hmm, beberapa reward, beberapa penghargaan buat para peserta didik yang cukup rajin, intens ke perpustakaan gitu. Karena ngelihat kondisi sekarang, ternyata buku itu betul-betul jadi hal yang cukup jarang disentuh oleh anak-anak zaman sekarang gitu. ya, ya, Jadi ya. itu sih Prof yang sampai saat ini saya ngelihat memang ketertarikan akan minat baca siswa itu udah mulai berkurang, Prof. Ya, oleh karena itu kan Adi Dharma dan teman-teman mengembangkan buku ya yang memang yang lain gitu, stylenya tuh kan lebih merangsang minat anak membaca gitu. Sebab tadi disebutkan banyak pilihan memang sekarang ya, banyak pilihan sumber pengetahuan bukan hanya buku ya, bisa di internet gitu, misalnya bisa di video, di YouTube, macam-macam gitu. Nah, jadi sebetulnya yang dikembangkan oleh Adi Dharma itu seperti apa gitu sosok buku dilihat dari segi penyajian atau dari substansi, dari gaya bahasa atau ilustrasi yang bisa apa namanya meningkatkan kembali minat baca anak-anak itu semacam apa yang dikembangkan sekarang itu? Iya, Prof. Jadi yang sempat beberapa buku digagas oleh saya dan teman-teman untuk membangkitkan minat baca siswa di generasi milenial ini, begitu, Prof. Ya, ya. Jadi berawal dari pandangan saya yang melihat bahwa ternyata sebetulnya anak-anak itu tidak ada yang tidak menyukai buku atau tidak tertarik pada buku begitu. Hanya saja mungkin yang jadi permasalahan adalah mereka kesulitan di zaman sekarang ini menemukan buku yang tepat, yang sesuai atau yang Ya, relevan ya. dengan diri mereka begitu, Bro. Betul, Nah, betul, berangkat betul. dari pandangan itu, akhirnya saya mencoba untuk merancang sebuah buku yang pertama dari segi konten itu bisa sesuai dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari begitu. Jadi ketika mereka membaca buku itu dari mulai gaya bahasa yang tidak terlalu rumit, artinya bisa mudah dipahami oleh mereka, juga bisa membangkitkan minat baca, artinya ketika dia baca satu halaman, gimana caranya dia bisa terus untuk mau membaca ke halaman-halaman berikutnya begitu. Artinya di situ saya coba buat konten yang itu bisa sesuai dengan kehidupan mereka sehari-hari, baik itu kehidupan mereka di rumah bersama keluarga, begitupun dengan tokoh-tokoh atau karakter-karakter imajiner yang coba Ya. saya ciptakan, yang itu dekat sekali dengan kehidupan mereka begitu. Jadi secara sederhana awalnya gagasannya memang berawal dari situ, Prof. Jadi ada pengalaman juga memang yang saya coba telaah bahwa dulu banyak sekali buku-buku yang saya temukan memang di rumah gitu, buku-buku dari orang tua atau di perpustakaan sekolah. Tapi Ya. ketika saya menemukan satu buku yang menarik dan itu katakanlah, wah ini kayaknya sesuai banget nih dengan karakteristik saya. Nah, akhirnya dari situ ketika saya berpandangan bahwa saya itu nggak terlalu suka baca, tapi ketika menemukan salah satu buku yang menarik minat saya, terus buku-buku yang berkaitan dengan minat yang saya dalami begitu. Nah, jadi dari situlah akhirnya saya mencoba untuk bagaimana buku itu bisa menyesuaikan dengan konteks kehidupan anak-anak yang mereka ketika membaca itu bisa langsung merasakan bahwa oh ternyata di buku ini tuh bisa
memahami karakteristik dari anak-anak di zamannya begitu, Bro. Nah, jadi memang betul ya, itu perhatian Adi dan teman-teman gitu ya, bisa menciptakan buku yang lebih dekat dengan anak-anak gitu, dan kebutuhan anak-anak. Mulai dari konten itu ya, mulai dari konten tuh didekatkan dengan kehidupan mereka gitu. Iya, betul, Bro. Dimulai dari konten. Selain dari tokoh-tokoh yang tadi ya, tokoh-tokoh yang diciptakan, tokoh-tokoh imajiner yang diciptakan, itu luar biasa. Bisa dibagi, misalnya dalam konteks menjelaskan konten apa, terus tokoh-tokoh imajiner yang diciptakan itu untuk level anak-anak mana, coba bisa dibagi kepada kita supaya menginspirasi teman-teman yang lain. Baik, Prof. Jadi sekedar sharing untuk teman-teman yang sekiranya juga membutuhkan beberapa hal berkaitan dengan pengembangan buku ajar ataupun para guru, para pendidik agar buku ajar ini bisa dimanfaatkan dengan baik di persekolahan begitu. Jadi yang pertama terkait tokoh imajiner itu ada di tingkat pendidikan dasar, Prof. Jadi di tingkat SD, di tingkat SMP, SMP itu juga di tingkat menengah juga kita mencoba untuk menciptakan beberapa tokoh yang memiliki karakteristik berbeda-beda, Prof. Jadi ada kurang lebih 5 tokoh imajiner yang tokoh tersebut itu menonjolkan keunikan dan perbedaan dari masing-masing individu. Jadi dari mulai perbedaan suku, gitu ya? Perbedaan warna kulit, perbedaan minatnya, itu juga ditampilkan begitu, dan itu diwujudkan dalam bentuk desain ilustrasi begitu, yang akhirnya peserta didik juga bisa melihat bahwa di tengah perbedaan yang tokoh-tokoh imajiner ini miliki, mereka tetap bisa bersahabat, mereka tetap bisa bersama-sama begitu, Bro. Nah, dari situlah mulai dikembangkan ke beberapa materi ajar, baik itu terkait dengan kepancasilaan, baik itu tentang norma atau tentang keberagaman, yang itu sebetulnya bisa dilihat dari percakapan-percakapan yang ada dalam tokoh imajiner itu. Gitu, Bro. Oh, jadi 5 tokoh imajiner itu semacam pada saat Adi itu mengolah materi, substansi gitu ya, itu semacam mereka tuh ada percakapan, ada dialogis gitu. Iya, betul, Bro. Oh, ya. Jadi memang selain dari, terutama untuk pembelajaran yang tingkat dasar, Prof, selain dari narasi yang dimuat dalam buku itu, mereka juga memang cukup tertarik ketika ada banyak sekali gambar, banyak sekali ilustrasi, dan bagaimana kita bisa memanfaatkan itu, akhirnya dimunculkanlah beberapa dialog percakapan antara tokoh-tokoh tersebut yang mereka juga bisa lihat tanpa bisa membuat bosan mereka gitu, dengan beberapa selingan gambar, ilustrasi yang ada, dan juga pengemasan yang memang bisa menyesuaikan dengan karakteristik anak-anak begitu, Prof. Oh iya, jadi pengalaman yang dikembangkan oleh Adi dan teman-teman itu ya, buku yang agar menarik minat baca para pelajar itu. Jadi di samping kontennya juga didekatkan gitu ya dengan kebutuhan atau dengan minat anak-anak, juga dalam penyajian menggunakan bahasa yang lebih sederhana, dan juga menggunakan tokoh-tokoh imajiner itu ya, yang apalagi dengan ilustrasi gambar yang sangat sangat menarik, sehingga betul, Bro. Sehingga betul itu minat anak-anak itu akan meningkat, pasti akan meningkat. Iya. Seperti begini kan, kita tahu ada buku Harry Potter, coba. Buku Harry Potter tuh, anak-anak membaca buku Harry Potter itu bukan hanya 1 jilid, terus kan berseri, itu nggak bosan-bosan ya. Iya. Sebab apa? Ya itu betul. Jadi sebab di samping memang kontennya itu sesuai dengan minat anak-anak gitu ya, ceritanya bersambung terus, saya seperti itu. Nah, gimana sebetulnya kan di dalam buku teks itu umumnya
ini umumnya buku antara bab 1, bab 2 dan seterusnya itu penggalan-penggalannya itu demikian tegas gitu ya. Demikian tegas. Sedangkan dalam buku-buku novel seperti Harry Potter, bagian dengan bagian itu tetap nyambung gitu seperti makanya biasanya kalau setelah menyelesaikan bab tertentu itu pasti ingin ke bab yang lain, bab selanjutnya sebab kan ingin tahu sambungnya. Apakah pengalaman Adi pun itu bab satu dengan yang lainnya yang dalam buku-buku konvensional seperti tembok, batas-batas tembok yang kokoh gitu. Apakah memang itu diperoleh pengalaman bahwa itu pun memang harus dicairkan atau gimana pengalaman buku teks yang dikembangkan oleh Adi dan teman-teman? Iya, betul, Prof. Jadi memang di setiap bab yang tersaji di dalam buku teks itu, karena memang penggalan-penggalannya cukup terlihat dan itu sempat menjadi bahan diskusi juga antar kami sebagai tim penulis begitu. Bagaimana caranya supaya ada satu hal yang menjembatani secara tidak langsung antara bab pertama, kedua, dan berikutnya gitu. Dan akhirnya pada saat itu kita coba buat dengan menyisipkan satu aktivitas di setiap bab begitu, Prof. Jadi masing-masing bab itu kami buat satu aktivitas yang pada saat itu saya menamakan nama aktivitasnya adalah permainan jelajah Nusantara. Jadi ini adalah satu permainan sederhana, Prof, sebetulnya. Jadi selain untuk memberikan gambaran pada anak-anak bahwa Indonesia ini adalah sebuah negara yang luas, negara yang punya berbagai macam kekayaan alamnya dan juga potensi di berbagai daerahnya. Jadi dari situ di akhir bab itu saya coba buat gambar satu pulau, Prof, dengan berbagai kota-kota yang ada di dalamnya begitu. Di dalam permainan itu jadi secara sederhananya ketika anak membaca satu pertanyaan di setiap akhir bab yang itu juga bisa masuk ke penilaian yang dilakukan oleh guru, mereka bisa berada di satu titik kota di pulau tersebut atau di provinsi tersebut. Nah, ketika selesai melakukan instruksi yang sudah dikerjakan pada poin pertama, itu masuk ke poin kedua, dan setelah itu beres didampingi dengan guru, itu mereka bisa naik ke level berikutnya. Jadi dia bisa beranjak ke kota berikutnya di pulau tersebut begitu. Nah, jadi itu cukup continue, Prof, di setiap permainannya. Ketika satu bab beres di satu pulau, misalkan katakanlah di Pulau Sumatera, Prof, mereka sudah mengelilingi beberapa kota yang ada di pulau tersebut dengan menjawab berbagai pertanyaan dan juga menghadapi beberapa tantangan atau beberapa aktivitas yang ada di buku tersebut didampingi oleh guru. Nanti di bab berikutnya ketika proses pembelajaran selesai, maka permainan itu akan dilanjutkan kembali begitu, Prof, dengan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai di bab tersebut begitu. Dan hal ini dilakukan memang tujuannya adalah untuk yang pertama membuat anak tidak merasa hal ini tuh sebagai hal yang membosankan begitu, tapi tetap tantangannya diberikan, begitupun keterampilan mereka juga bisa dikembangkan karena untuk penulisan buku teks begitu, dan Prof Dasim juga pasti akan lebih paham bahwa memang harus ada berbagai kaidah-kaidah dan juga aturan-aturan yang perlu kita ikuti begitu ya, Prof, ya, untuk mencapai capaian pembelajaran yang di awal sudah menjadi kesepakatan yang sudah dirancang oleh para ahli dan juga para pakar. Jadi itu ya kuncinya, bahwa memang setelah para siswa misalnya mempelajari satu bab, di akhir bab itu tidak berhenti begitu saja ya. Jadi ada aktivitas nama Jelajah Nusantara. Ya, dengan berbagai aktivitas bisa berupa mungkin menguji pemahaman gitu ya, dan juga bagus sekali ya, ada tantangan, mungkin tantangannya itu juga sudah mengaitkan dengan topik selanjutnya dan sebagainya. Wah, itu memang luar biasa.
satu terobosan yang bagus ya, bahwa memang pembaca itu terutama para pelajar jadi aktif ya, bukan hanya Ya, membaca merenung sendiri, tetapi ada permainan imajinasi, terus aktivitas mental ya, yang lebih aktif. Ya, itu bisa dipastikan menarik minat anak-anak baca tuh. ya, Apalagi nanti bukunya dikemas dengan bagus, hurufnya apa namanya? Grafikanya juga bagus, ilustrasinya bagus. Saya kira itu satu terobosan yang sangat bagus. Nah, terus kaitannya dengan ini sebabkan buku salah satu tipikal buku sekolah itu buku teks itu kan buku yang harus dibelajarkan oleh para guru ya. ya, Prof. Itu kabarnya Adi juga kan mengembangkan buku panduan gurunya ya. Iya, Prof, betul. Itu Hmm, untuk SD, untuk jenjang SD SD. ya. Iya, Ya penting memang untuk jenjang yang lebih rendah itu ada buku panduan guru yang apa namanya mengajarin guru juga bagaimana iya, nanti membelajarkan anak-anak begitu. Ini ada kaidah-kaidah khusus atau ada terobosan-terobosan baru buku buku petunjuk atau namanya sekarang apa buku buku petunjuk guru atau buku iya, masih sama, Prof. Namanya buku petunjuk guru untuk petunjuk guru buku, ya? ya, gitu. Jadi kalau yang buku siswa itu sebetulnya awal kepenulisan terkait buku siswa itu dinamakannya buku teks masa depan, Prof. Hmm, Eh, oleh Puskurbuk. Nah, ya ya jadi ya kenapa ya. dinamakan buku teks masa depan itu yang untuk siswa karena memang harapan dari Puskurbuk itu ingin menciptakan satu buku yang ini bisa dipakai untuk generasi-generasi yang akan datang dengan berbagai faktor yang nanti akan mempengaruhi perkembangan peserta didik begitu, baik itu Ya, dari lingkungan ya. sosialnya, baik itu dari munculnya berbagai macam teknologi yang kita bisa manfaatkan dan juga tetap bisa kita pergunakan dengan baik begitu, Prof. Oh, itu buku guru itu buku petunjuk guru ya, buku Iya, petunjuk buku panduan guru, Prof. panduan guru ya, buku panduan Ya, guru. Buku panduan guru. Buku panduan guru yang sangat membantu terutama di sekolah dasar ya. betul, Baik, Prof. apakah di apa namanya buku panduan guru pun dikemas sedemikian rupa juga kan bisa jadi kalau biasa-biasa saja eh, guru pun kurang minat juga Ya, mempelajarinya. Apakah ada diolah seperti seperti layaknya buku teks yang tadi dengan berbagai cara ya kontennya didekatkan ke kebutuhan siswa, cara penyajiannya menggunakan tokoh-tokoh imajiner, diberi ilustrasi yang menarik. Itu buku panduan guru tuh juga kalau hanya seperti berisi deskripsi tabel-tabel apa apa namanya mungkin juga eh, pedoman-pedoman yang lebih praktis gitu kayaknya nggak ini ya nggak coba apa namanya buku panduan guru itu dikembangkan seperti apa. ya, Prof. Jadi memang ini jadi tantangan kami pada saat menyusun buku guru ini karena yang pertama ketika buku siswa itu sudah digunakan oleh peserta didik, memang ada beberapa hal yang banyak sekali pendampingan yang dibutuhkan oleh guru begitu. Artinya buku Ya ya siswa benar. ini harus bisa sinkron dengan buku guru yang disusun. Nah, jadi pada saat itu patokannya adalah bagaimana buku siswa ini bisa tersusun terlebih dahulu poin-poin apa saja yang nanti akan dikerjakan oleh siswa dan juga hal-hal apa saja yang nanti akan menjadi aktivitas siswa. Nah, dari situlah penyusunan buku guru ini dilakukan, Prof. Dan Ya ya. kaidah-kaidahnya itu sama dengan kaidah-kaidah penulisan buku siswa, begitu, Prof. Jadi dari mulai kesesuaian antara materi yang ada di buku guru dengan KIKD, begitu kalau di Hmm. waktu yang lalu. Kalau sekarang itu acuannya di capaian pembelajaran, Prof. Namanya capaian pembelajaran yang berdasarkan profil pelajar Pancasila, begitu. Nah, jadi dari capaian pembelajaran itu disusun materi-materinya yang bisa digunakan guru untuk
memanfaatkan buku siswa itu di persekolahan. Nah, lalu yang kedua, kaidah yang kedua adalah buku yang digunakan ini harus bisa membimbing peserta didik untuk mengembangkan kompetensi-kompetensi yang ada, dari mulai kompetensi pengetahuan, kompetensi sikap, karakter, dan juga kompetensi keterampilan. Nah, jadi dari situ memang dimuat berbagai materi yang mengarahkan guru untuk tetap bisa melaksanakan pembelajaran dengan mengacu pada hal-hal tersebut begitu. Jadi bukan hanya konten materi kepekainannya saja yang disajikan, tetapi bagaimana di buku itu penulis bisa mengingatkan kepada guru yang ada di sekolah dan juga bisa membangkitkan semangat guru agar tetap menjalankan pembelajaran itu bukan hanya berfokus pada konten materi semata, melainkan bisa mengarahkan peserta didik pada nilai-nilai karakter yang nanti dilakukan melalui buku siswa dan juga buku gurunya itu, Prof. Nah, jadi dari situ akhirnya dibuatlah buku guru yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan juga kaidah-kaidah tersebut. Nah, di situ juga ada beberapa inovasi, Prof, yang dibuat oleh tim penulis, dari mulai adanya penggunaan barcode, walaupun di setiap jilid itu sudah dimuat begitu dari mulai buku pertama di tahun 2018. Jadi barcode yang dimuat dalam buku itu bisa diakses oleh guru untuk di buku guru, dan kalau di buku siswa juga bisa diakses oleh siswa untuk memberikan alternatif pembelajaran, baik itu berupa link misalkan berupa video ataupun berupa cerita yang sudah ada dimuat di dalam salah satu website begitu. Dan itu memang dimaksudkan untuk bagaimana bisa membangkitkan semangat siswa agar lebih mereka bisa fokus mendalami selain literasi tekstual begitu, tapi juga bisa menggapai literasi digitalnya. Dan selain dari tujuan itu, memang ada beberapa kekhawatiran, Prof, yang seringkali muncul ketika kita memasukkan satu link di sebuah buku begitu. Jadi sempat satu kejadian itu terakhir, Prof, di mata pelajaran sosiologi kalau tidak salah. Jadi link yang dimuat dalam buku itu hanya berupa teks www.blablabla.com begitu. Jadi umum, iya, terlalu umum. Ya. Dan ketika siswa mengakses itu, ternyata link yang dibuka itu berbeda dengan konten yang diisi oleh penulis pada saat awal penyusunan buku itu begitu. Artinya itu memang rentan terjadi peretasan begitu, ada beberapa orang yang menghack atau misalkan ada kesalahan sistem, dan itu beresikonya memang sangat tinggi karena dibaca dan digunakan oleh hampir seluruh peserta didik di se-Indonesia gitu. Nah, maka dari itu akhirnya dibuatlah sistem barcode supaya ketika ada beberapa perubahan konten yang terjadi di website tersebut atau di link video tersebut, itu tetap ketika siswa mengakses akhirnya gagal akses gitu. Jadi yang dikhawatirkan adalah ketika siswa mengakses dan ada orang-orang yang mencoba meretas begitu dan memasukkan konten yang justru itu bertolak belakang dengan nilai-nilai pembelajaran, Prof. Katakanlah yang terjadi terakhir itu sempat ramai juga, sempat heboh, ternyata ada konten asusila begitu yang itu kan sangat akhirnya membuat ramai gitu ya, dan meruntuhkan nilai-nilai pembelajarannya justru begitu. Ya. Gitu, Prof. Nah, jadi memang sebetulnya berbagai upaya perbaikan kualitas ya, kualitas buku teks, kualitas buku panduan guru itu kan benar-benar ingin membantu meningkatkan minat baca gitu sebetulnya, minat baca Indonesia. Sebab pengalaman negara maju, semaju apapun dunia digital gitu ya, semaju apapun buku-buku elektronik gitu, tetap
Orang-orang itu memburu tuh buku yang tercetak gitu ya, sebab ada keasikan tersendiri. Bahkan katanya teman saya yang di luar negeri misalnya, memang mereka pun membaca buku-buku e-book gitu misalnya. Tetapi katanya itu kalau membaca buku itu, terutama di perpustakaan misalnya, dengan mulai membuka itu mencium aroma bau kertas, itu suatu apa namanya? Suatu kegembiraan ya. Suatu ya semacam kesenangan tersendiri gitu. Iya. Nah, sebab secara cultural gitu ya, sudah minat baca lupa dimasukkan ke koper itu misalnya, ke tas, itu buku yang akan dibaca, akan diselesaikan sesuai dengan rentang waktu liburnya berapa lama. Misalnya kalau liburan ke luar negeri mereka bawa buku sampai 5, 10 begitu. Nah, itu artinya kan dulunya pasti pemerintah dan masyarakat pun berlomba-lomba meningkatkan kualitas buku pasti. Iya, betul sekali. Buku. Dan seperti kita tahu, buku-buku, terutama buku-buku teks yang terbitan negara-negara maju itu yang berbahasa Inggris, luar biasa ya. Baik kemasannya, grafikanya, ilustrasinya, berwarna dan sangat menarik betul. Apalagi misalnya substansinya sudah barang tentu disiapkan dengan baik begitu. Nah, itu ngomong-ngomong upaya memperbaiki kualitas buku itu juga kan di kita berbarengan dengan gerakan literasi sekolah gitu ya. Iya. Itu seperti yang Adik sampaikan tadi di muka ya, bahwa memang upaya-upaya itu dalam rangka meningkatkan minat baca sebetulnya. Ya, gerakan literasi sekolah dijalankan misalnya, kemudian produksi buku yang bagus yang bermutu pun ada, sehingga kan nyambung ya gitu. Iya. Nyambung gitu. Tapi menurut pengamatan Adi ya, yang berkiprah dalam produksi buku, penulisan buku-buku baik ya, buku-buku teks masa depan misalnya, itu sejauh mana tuh bisa tune in gitu dengan GLS, gerakan literasi sekolah, dan apakah ada semacam riset awal ya yang menunjukkan bahwa memang literasi anak-anak kita itu semakin membaik? Apakah ada informasi seperti itu tentang minat baca dan kemampuan literasi anak-anak kita? Walaupun menurut laporan PISA ya masih tetap, tapi kan itu khusus anak-anak usia 13 tahun ya untuk PISA itu. Bagaimana menurut pemantauan Adi itu ya yang aktif di dunia perbukuan? Iya, Prof. Jadi karena memang secara bersamaan, selain menulis juga karena memang saya aktif juga di di sekolah sebagai guru begitu, Prof. Jadi memang ada beberapa hal yang saya coba upayakan begitu dari lingkup terkecil dulu di sekolah yang saya ajar, bahwa sebelum saya menekankan untuk bagaimana siswa itu bisa melakukan penguatan di literasi digital, sebelumnya itu memang anak-anak selalu diarahkan pada penguatan literasi di buku-buku fisik begitu. Walaupun pada saat yang bersamaan itu memang respon siswa pada awalnya itu agak merasa tertantang begitu, karena mereka sudah memiliki pandangan awal bahwa saya nggak suka baca buku gitu, saya nggak mau baca buku. Nah, akhirnya saya coba berikan alternatif, berikan aktivitas. Beberapa siswa itu jadi dipersilahkan untuk mencari satu buku yang diminati oleh diri mereka begitu, buku fisik begitu. Dan memang setiap pembelajaran yang selalu saya coba ceritakan adalah tentang bagaimana rasa begitu, Prof, atau sensasi ketika kita membaca buku fisik itu, secanggih apapun media ya, dan secanggih apapun teknologi yang ada di tangan kita sekarang, tapi ada satu kenikmatan tersendiri yang
saya bilang nanti kamu bakal ngerasain sendiri ketika kamu baca buku fisiknya gitu. Apalagi kalau saya suka beberapa baca buku yang cukup lawas begitu, Prof, cukup buku-buku tua begitu yang kertasnya yang tadi Prof sampaikan udah sampai kuningan, aromanya juga khas begitu. Itu memang memunculkan satu kesenangan tersendiri begitu. Nah, akhirnya dari situ anak-anak coba mencari buku yang dia minati, walaupun memang saya sampaikan apapun bukunya, tapi setidaknya berkaitan dengan nilai-nilai kepancasilaan, dan karena nilai-nilai kepancasilaan ini cukup diterima oleh siswa itu secara luas begitu, dengan nilai-nilai religiusnya, dengan nilai-nilai kemanusiaannya. Jadi memang variatif sekali buku-buku yang dibawa oleh mereka ke sekolah begitu. Nah, dari situlah muncul aktivitas untuk bedah buku, Prof, bedah buku fisik yang akhirnya nanti mereka diskusikan dengan teman-teman di sekolahnya, juga mereka presentasikan, dan ketika saya lihat responnya begitu, ternyata pandangan mereka di awal bahwa membaca buku itu membosankan, membaca buku itu tidak menyenangkan, ternyata ketika dia menemukan buku yang menurut mereka itu membuatnya tertarik untuk membaca, mereka malah jadi lebih suka akan baca buku fisik begitu, di samping dengan beberapa kegiatan membaca di literasi digital begitu. Nah, dan dalam bentuk buku yang disusun oleh saya dan juga teman-teman, itu sebelum masuk ke beberapa kegiatan digital, Prof, itu selalu ada bagian-bagian yang nama aktivitasnya itu adalah ayo membaca. Dan setelah aktivitas itu ada ayo menulis, setelah aktivitas itu ada bagian ayo berpendapat begitu. Nah, jadi 3 komponen ini yang selalu saya simpan di setiap proses penulisan buku, supaya bagaimana minat baca itu tetap terjaga begitu, Prof. Begitupun dengan minat menulis. Nah, di buku yang terakhir itu di buku yang Balai Pustaka untuk jenjang SD juga, buku siswa, dan itu ya saya semacam mendapat satu fasilitas tambahan karena di Balai Pustaka memang sudah cukup banyak beberapa buku-buku referensi terkait nilai-nilai kepancasilaan maupun terkait buku-buku pembelajaran begitu, Prof. Ya. Nah, jadi dari situ di kolom bagian ayo membaca itu saya berikan beberapa alternatif judul buku bacaan dengan penerbitnya, dengan penulisnya, yang mereka pun nanti bisa cari untuk membaca itu begitu. Nah, ketika mereka sudah membaca, di bagian berikutnya itu saya masukkan aktivitas ayo menulis. Jadi di kolom ayo menulis itu mereka setidaknya bisa memberikan pandangan-pandangan mereka secara tertulis dari buku yang mereka baca begitu. Nah, di aktivitas yang ketiga itu ayo berpendapat. Dari ayo berpendapat ini mereka bisa menyampaikan pendapatnya di hadapan teman-temannya, menyajikan hasil bacaannya dari buku yang sudah dipilih itu melalui berbagai macam metode yang itu pun sinkron dengan buku gurunya begitu, yang bisa dipraktekkan oleh guru. Penyampaiannya apakah bisa menggunakan PowerPoint ataukah bisa secara langsung menyampaikan dengan teman-temannya di depan kelas begitu, dan itu pun juga sinkron dengan salah satu metode atau model pembelajaran yang sempat Prof Dasim tekuni saat itu tentang Project Citizen, Prof. Jadi ya saya pikir pada saat proses penyusunan buku memang ternyata aktivitas atau model pembelajaran Project Citizen itu sangat sayang jika dilepaskan dari pembelajaran sehari-hari di kelas begitu. Maka dari itu memang ada beberapa muatan-muatan dari model tersebut yang saya simpan di buku guru dan buku siswa, karena memang secara naluri seorang guru itu memang sangat diharapkan untuk bisa membangkitkan kreativitas siswa, daya juang siswa untuk mencari informasi, melakukan pendalaman informasi melalui wawancara dan juga kegiatan-kegiatan lain sampai ke penyajian portofolio yang dilakukan begitu, Prof. Ya, benar. Nah, jadi tadi Bapak mencatat bahwa ternyata memang Adi Dharma juga
dalam keseharian di sekolah sudah menemukan satu cara ya agar ada semacam reading challenge gitu ya, membaca buku, membedah buku gitu, eh, eh, nanti didiskusikan dengan moto tadi, ayo baca, ayo Ya, menulis, dan ayo berpendapat. Ini sebetulnya culture yang harus ditumbuhkan ya, sebab tidak mungkin ada pendapat yang berkualitas ya tanpa pendapat itu sebelumnya sudah dituliskan dari hasil bacaan. Itu sebetulnya itu culture yang bagus ya, culture yang bagus, terutama harus ditumbuh kembangkan di anak-anak ya, di ya, anak-anak sejak sejak kecil, benar begitu. Ya, jadi harus digelorakan, ayo membaca, kemudian hasil bacaan itu kan pasti ada mengendap di otak nih, ayo dituliskan. Nah, ya, itulah untuk bahan untuk berpendapat ya. iya Nah, betul itu betul. itu itu culture yang sangat bagus ya, yang untuk meningkatkan, di samping meningkatkan minat baca juga itu menambah pundi-pundi pengetahuan kan bagi kita semuanya, terutama para pelajar kan gitu, penting. Iya Saya betul kira Prof. saya kira itu apa namanya, satu upaya yang simultan ya, dari mulai Adi Dharma berusaha membuat, mencoba apa namanya, mengembangkan buku teks masa depan yang bagus, kemudian dilengkapi dengan panduan guru, buku panduan guru, dan memang Adi Dharma sendiri sehari-hari guru ya, yang dan juga apa namanya, mencoba melakukan reading challenge gitu ya, tantangan membaca, bedah buku macam-macam. Saya yakin itu satu satu terobosan yang luar biasa ya, apa namanya, sebagai satu cara mendekatkan buku kepada anak-anak, tetapi justru justru secara tidak langsung nanti berefek bagi bagi pengembangan pengetahuan anak-anak gitu. Iya betul Prof. Jadi Memang apa namanya, mana mungkin pengetahuan anak-anak berkembang banyak apabila pengetahuannya itu hanya di grup-grup WA saja, baca-baca gitu gitu, iya kan sulit. betul Prof. Dan memang hal ini juga saya coba gagas di awal begitu Mm-mm. agar bisa menjadi benteng sebelum anak-anak ini masuk ke dunia digital yang begitu liar, Prof. Jadi jangan Ya, sampai kekhawatiran yang muncul, bahkan malah sempat terjadi begitu ketika ya katakanlah beberapa netizen Indonesia begitu, ataupun beberapa berita-berita hoax yang seringkali muncul di lingkungan kita itu sudah tidak asing lagi kita temui begitu, Prof. Maka dari itu yang selalu jadi orientasi ketika penyusunan buku ini adalah bagaimana sebelum kita masuk ke literasi digital ini, kita sudah siap, kita sudah kuat dengan berbagai literasi yang valid, yang bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan dengan berbagai metode yang bisa dilakukan agar satu, kita tidak mudah termakan hoax begitu, terutama para pelajar yang kadang mungkin berpikirnya bisa langsung cepat begitu, bisa langsung kritis, tapi dasarnya kadang mereka juga belum kuat begitu. Nah, ya, yang kedua juga supaya bisa berinteraksi secara baik dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dan juga moral-moral yang ada dalam bermedia sosial yang memang itu sangat lekat di kehidupan mereka sehari-hari supaya tidak ada tindakan cyberbullying dan juga ya, beberapa pelanggaran-pelanggaran di dunia nyata maupun ya tantangan berikutnya di dunia digital begitu, Prof. ya. Setuju ya bahwa memang dunia digital sekarang demikian liar. Ya. Makanya tanpa benteng kekuatan pengetahuan ya, dari membaca buku-buku yang baik gitu, buku-buku bermutu, saya juga sependapat bahwa itu riskan sekali bagi anak-anak kita ya, bagi anak-anak kita. Kalau hanya mengandalkan informasi-informasi yang memang sangat liar. Nah, oleh karena itu apa namanya, kemampuan literasi itu ya dia harus dibangun dengan baik begitu ya, anak-anak kita supaya punya etikat digital juga ya, Iya, jangan Prof. mudah terkena hoax gitu. Nah, sekarang ini merupakan segmen terakhir pembicaraan kita kaitan dengan literasi digital. Ya.
literasi digital. Era sekarang kan era digital itu katanya memang lewat buku, lewat guru, lewat berbagai aktivitas proses pendidikan itu sekarang juga harus punya tujuan, diantaranya ikut menumbuh kembangkan literasi baru abad 21 katanya. Jadi ada literasi data, literasi teknologi, dan literasi humanitas. Gitu ya. Nah, tadi Adi menjelaskan mana mungkin bisa bisa punya kemampuan literasi data misalnya kalau nggak baca. kan modalnya harus bisa baca, harus mau baca gitu, apalagi data yang rumit gitu, tapi itu tetap dibaca gitu ya. Kemudian yang kedua literasi teknologi, mana mungkin juga bisa tune in di teknologi apabila kita juga malas baca gitu. Nah apalagi yang terakhir literasi humanitas. Jadi harga diri kemanusiaan itu kan bisa dirusak oleh kita sendiri gitu. Iya, Bro. Akibat kita tidak punya pengetahuan yang mumpuni. Nah, saya kira tujuan menciptakan 3 literasi baru abad 21 itu justru modalnya itu membaca buku-buku bermutu. Betul. Gimana menurut visi Adi sebagai guru, seorang guru penulis juga ya, dan di bidang pendidikan kewarganegaraan, di Pancasila dan kewarganegaraan yang memang sangat dekat sekali kaitannya dengan pengembangan literasi baru abad 21 gitu. Yaitu anak-anak punya kemampuan literasi data, teknologi, dan humanitas gitu. Iya kan? Bagaimana tanggapan Adi? Jadi untuk mencapai 3 literasi itu di awal proses penyusunan buku itu memang sudah saya coba tekankan pada diri saya sendiri begitu, dan juga tim penulis bahwa secanggih apapun nanti buku yang bisa kita pergunakan, walaupun itu terdapat satu hal yang membedakan begitu dengan buku-buku lainnya, tapi tetap didasari dengan kemampuan literasi data melalui buku-buku yang bisa dibaca oleh siswa begitu. Artinya di beberapa aktivitas yang tadi Adi sampaikan bahwa anak-anak tetap diarahkan dan diwajibkan untuk membaca buku dengan berbagai macam pilihan yang itu bisa mendukung kemampuan literasi mereka begitu. Itu yang pertama, Prof. Dan yang kedua, melalui berbagai macam data yang mereka dapatkan dari buku-buku yang ada, dari hasil-hasil riset yang ada, itu bisa diolah, didiskusikan dengan para guru, dengan teman-temannya, untuk melihat apa saja hasil dari simpulan yang mereka dapatkan. Dan yang ketiga, itu masuk ke tujuan awal bahwa prinsipnya adalah saya tetap ingin membuat satu buku yang walaupun ada agak sedikit berbeda begitu karena dengan menggunakan sentuhan teknologi, tapi yang pertama kemampuan literasi baca buku teks itu tetap ada, dan yang kedua nilai-nilai kearifan lokal itu tetap bisa terlestarikan begitu, Prof. Nah, maka dari itu dari mulai materi-materi tentang Pancasila, tentang norma, dan hampir di setiap materi itu selalu dimunculkan narasi tentang nilai-nilai religiusitas, bahwa negara kita ini tidak mungkin terwujud atau kita ini hidup tidak terlepas dari kehendak Sang Maha Pencipta, dan itu yang bisa setidaknya sebagai upaya penulis untuk menyadarkan saya sendiri sebagai penulis juga peserta didik agar tetap terjadi koneksi antara kita sebagai manusia dan juga sebagai makhluk dan juga kepada Tuhan begitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, selalu diarahkan untuk kebudayaan kita ini menjunjung tinggi nilai-nilai norma yang harus tetap diterapkan begitu, dimulai di lingkungan keluarga, sekolah, interaksi antara kita sebagai sesama manusia dengan teman di kelas, dengan guru kita begitu, dengan orang yang lebih tua. Nah, nilai-nilai itu yang memang selalu jadi penekanan di setiap bab, apapun materinya, tapi karena memang itu jadi landasan utama,
itulah yang saya coba masukkan di setiap babnya, Prof. Dan beberapa inovasi juga saya coba kembangkan untuk mewujudkan hal itu. Salah satunya dengan membuat satu contoh permainan tradisional di beberapa daerah yang ternyata ketika saya coba muat dalam buku itu dan juga saya coba terapkan di lingkup yang kecil begitu di lingkungan saya, ternyata banyak hal yang didapat dan dampaknya juga cukup positif begitu, karena sebelumnya saya sempat lakukan satu penelitian sederhana begitu, Prof, di salah satu komunitas tentang permainan tradisional, itu komunitas Hong di Dago atas waktu itu. Jadi di komunitas itu memang melestarikan berbagai macam permainan tradisional seperti bebengan gitu, Prof, dan juga permainan-permainan lain lah. Nah, dari situ memang saya dapat banyak inspirasi bahwa kita ini ternyata nggak bisa lepas dari hal-hal yang semacam banyak nilai positif terkait kerjasama, terkait interaksi kita dengan sesama, yang itu juga akhirnya menginspirasi saya untuk memuat contoh-contoh permainan tradisional dan juga mengajak para pembaca, peserta didik untuk melakukan permainan tradisional yang ada di daerahnya masing-masing gitu, Prof. Ya. Gitu, Prof. Selain permainan tradisional, mungkin satu sih yang terakhir untuk mencoba mengunjungi ke situs kewarganegaraan yang ada di daerahnya begitu, Prof. Saya ambil istilah situs kewarganegaraan ini dari Prof. Udin yang saya coba baca, ternyata jadi akhirnya di buku itu saya coba arahkan anak-anak bisa mengunjungi beberapa tempat yang punya nilai sejarah, punya nilai yang berkaitan dengan kemajuan daerahnya, ataupun monumen-monumen yang itu tuh ternyata punya peran penting dalam mewujudkan kemanusiaan, mewujudkan nilai-nilai persatuan, dan juga seluruh unsur yang bisa dipelajari dalam mata pelajaran PPKN. Mungkin gitu, Prof, kalau untuk proses dari penggapaian ketiga literasi itu. Ya. Nah, para pemirsa yang budiman, ini sangat menarik ya bincang-bincang saya dengan seorang guru sekolah menengah atas ini ya, Indra Adi Dharma Indra ini. Beliau menekuni profesi menulis juga ya. Banyak sekali menghasilkan buku-buku teks masa depan begitu, dan di samping juga buku panduan guru, dan tadi visinya sangat luar biasa. Jadi mencoba mempraktekkan juga kepada para siswanya bagaimana para siswa itu dikenalkan kepada satu culture baru. Culture baru itu ayo membaca, ayo menulis, dan ayo berpendapat. Sehingga saya kira apabila anak-anak muda kita atau seluruh masyarakat Indonesia sudah punya culture seperti itu, bahwa untuk berpendapat itu perlu pengetahuan gitu ya. Pengetahuan itu diperoleh dari membaca ya, bukan hanya dari mendengarkan dongeng atau bahkan hanya karena berkicau, berdialog dalam grup-grup WA. Tetapi lewat bacaan-bacaan buku yang berkualitas, itulah yang menjadi bekal untuk berpendapat, sehingga barangkali keputusan itu akan lebih berkualitas ya, sebab dialog-dialog yang dilakukan oleh seluruh warga negara itu adalah dialog-dialog yang bermutu, yang bersumber dari pengetahuan yang dibaca dari buku-buku bermutu. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih ya kepada Adi Dharma Indra. Terima kasih juga, Bro, sudah untuk join. Kami di universitas pun merasa bangga ya, ada alumni yang sangat motekar gitu, sangat kreatif ya, dan bisa mencoba meniti karir begitu ya untuk menjadi guru sekaligus penulis. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih ya. Terima kasih juga, Prof. Salam untuk teman-teman guru dan kepala sekolah di mana Indra bertugas. Ya. Dan mudah-mudahan kita jumpa lagi dalam pertemuan-pertemuan yang lain. Dan akhirul kalam, ya, ucapan terima kasih dan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share values for a better world. Budi Mansa Podcast.